Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, untuk minggu-minggu yang akan datang, kita akan segera beribadah di tempat ini. Dan sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersama-sama memulai protokol kesehatan yang baru. Dan ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang merasa sedang kurang sehat badan, atau yang memiliki gejala batuk pilek, panas, maka kami menyarankan sebaiknya Bapak Ibu untuk beribadah di rumah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus beribadah di tempat ini, tidak di atas? Ini dikarenakan kita tidak akan menggunakan AC, kita akan menggunakan kipas angin sehingga sirkulasi udara itu bisa berputar dengan baik. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara langsung di tempat ini akan mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, kita akan mendesinfeksi badan kita terlebih dahulu oleh petugas yang ada di depan. Kemudian yang kedua, kita akan bersama-sama mencuci tangan di depan dengan sabun. Dan yang ketiga, kita akan diukur suhu badannya untuk mengetahui apakah suhu badan kita normal atau lebih tinggi. Jika suhu badan kita tinggi, maka Bapak Ibu dipersilakan untuk mendinginkan badan terlebih dahulu selama 10 menit, kemudian akan diukur suhu badannya. Demikian Bapak Ibu petunjuk kesehatan dari kami. Dan jangan lupa untuk senantiasa menggunakan masker. Dan jika diperlukan, silakan Bapak Ibu menggunakan face shield. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur jika pada saat pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali walaupun di rumah kita masing-masing, tapi kita bersyukur kita boleh ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian indahnya saat yang teduh. Menghadap
pada pagi hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca nas pemimpin kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Lukas pada pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Amin. Kita akan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sangat menyukai orang-orang yang senantiasa memuji dan memuliakan namanya. Untuk itu kita akan naikkan pujian. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan Bapa Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan Bapa Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita menyadari bahwa kita manusia yang terbatas. Kita manusia yang sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali baik melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, bahkan tingkah perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini, kembali lagi Tuhan menawarkan pengampunannya kepada kita. Karena dalam firman-Nya jelas dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan
membersihkan kita dari segala kejahatan. Kita naikkan pujian oleh kuasa darah-Mu. setiap anak-anaknya. Kami bersyukur dan bersyukur senantiasa ya Bapak. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih sayang Tuhan yang luar biasa untuk setiap kami anak-anakmu ya Bapak. Pada pagi hari ini Engkau menawarkan kembali pengampunan-Mu bagi setiap kami Bapak. Kami menyadari ya Bapak bahwa kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Seringkali kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik melalui perkataan kami, pikiran kami, sikap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan kami seturut kasih setia-Mu ya Bapak, sehingga kami boleh layak untuk senantiasa memanggil Engkau ya Bapak, sehingga kami boleh layak untuk senantiasa datang ke hadirat Tuhan.
Terlebih dari semuanya itu Tuhan, biarlah setiap kami memahami bahwa kami juga belajar untuk mau mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kami, orang yang sudah menyakiti hati kami, orang yang sudah membuat kami kecewa, orang yang sudah membuat kami marah. Ampunkan dosa dan salah kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan boleh buat teristimewa pada pagi hari ini. Kami boleh menerimanya kembali Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menaikkan pujian siji loro telu. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu yang terkasih. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya kita akan menaikkan pujian dan penyembahan kita. Kita naikkan pujian dengan apa kan ku balas. Kasih
kehidupan kami, untuk apa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Walaupun di dalam kehidupan kami sampai hari ini pun Tuhan, pandemi COVID-19 masih melanda, tapi kami bersyukur dan bersyukur senantiasa ya Bapa, oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena perlindungan-Mu, oleh karena pemeliharaan-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami tetap bisa berdiri dengan sehat, kami tetap bisa berdiri dengan kuat semua karena Engkau ya Bapa. Terlebih dari semuanya itu Bapa, kami bersyukur dan bersyukur ya Bapa, kami tetap bisa melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang boleh Tuhan buat di dalam kehidupan kami hingga hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biar di dalam kehidupan kami senantiasa mengucap syukur dan mengucap syukur untuk kebaikan yang boleh Tuhan buat di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Bahkan kami boleh mengikuti ibadah minggu di gereja, itu semua juga karena pemeliharaan Tuhan, itu juga semua karena kebaikan Tuhan. Bapak, kami percaya itu semua karena kasih sayang Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur menjadi anggota keluarga Allah. Kami bersyukur untuk semua yang boleh Tuhan cukupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Yesus. Haleluya. Amin. Tiba waktunya kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Adapun yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Kim Manci. Sebelumnya kita akan naikkan pujian Aku Percaya.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Bapa. Saat ini biarlah Engkau sendiri yang beracara dalam kehidupan kami, karena kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan. Rinduan kami biarlah firman Tuhan senantiasa mengubahkan kehidupan kami, pola pikir kami. Dan biar kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dan kami senantiasa mentaati kebenaran-Mu Bapa. Mari Tuhan tolong kami untuk membuka hati kami kepada Tuhan, kepada firman Tuhan yang kami akan renungkan bersama pada pagi hari ini. Segala cara iblis dalam bentuk apapun kami tidak pernah mengizinkan mengganggu konsentrasi kami dalam merenungkan firman Tuhan. Yang kami tahu Engkau Allah yang telah bertahta, dan Engkau Allah yang mengurapi pikiran, hati, dan perasaan kami, dan semuanya tertuju hanya kepada kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami memahaminya, kami mengerti, menerima, melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terus memuliakan nama Tuhan walaupun tempat kita masih tetap di rumah sama oleh karena kondisi yang ada, oleh karena pandemi yang masih ada. Tetapi marilah juga kita senantiasa menjaga kesehatan kita. Dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mari kita taati dengan baik, sehingga pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita juga boleh dengan leluasa beraktivitas sebagaimana biasanya, baik pergi ke bekerja ataupun kita anak-anak yang ke sekolah atau yang kuliah ataupun kita yang ke gereja. Bapak Ibu, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 4 ayat 8. Kejadian pasal 4 ayat 8, satu ayat ini mari kita membaca bersama-sama. Demikian, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Sekali lagi Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa yang terjadi antara Kain dan Habel itu ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Ya. Kalau kita memperhatikan sampai pada saat ini, peristiwa itu sering kali terjadi. Dengan alasan-alasan yang disampaikan, bahkan ada penyesalan-penyesalan yang ada di dalamnya. Tetapi yang kita perhatikan pada pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan, saya tidak akan membahas bagaimana mengapa Habel membunuh adiknya dan sebagainya. Tetapi kita akan merenungkan apa yang menjadi relevansi di dalam kehidupan kita atau aplikasi di dalam kehidupan dengan peristiwa yang telah terjadi, ya, di mana Kain membunuh Habel adiknya. Apa yang kita bisa ambil atau apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, terlebih lagi kehidupan kita sebagai orang percaya dengan peristiwa demikian, atau pelajaran apa yang kita ambil dari dalamnya. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sampai pada saat ini peristiwa pembunuhan tidak berhenti ketika Kain telah membunuh Habel, tetapi sampai pada saat ini itu terus terjadi, ya, atau akhir tahun lalu, bahkan sampai saat ini kalau mau dihitung udah puluhan, bukan hanya di Indonesia saja ini terjadi, tetapi ya di dunia bagian lain pun, di dunia-dunia yang maju pun sering kali terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi, pembunuhan yang terjadi yang kita juga tahu di Rusun Cakung,
ya, seorang wanita yang bernama Rieke terbunuh, itu dilakukan oleh orang yang dekat, tetangganya sendiri. Ya, alasannya apa? Alasannya karena dia sering mengejek, ya mungkin ngomongnya jelek gitu, sehingga tetangga ini tersinggung dan akhirnya nyawa melayang. Demikian juga yang kita lihat, mungkin yang kita saksikan di TV baru-baru ini, ya, seorang bocah yang didapat di tandon air. Yang membunuh bukan orang yang jauh, Bapak Ibu Saudara, tetapi orang yang paling dekat, yaitu papa tirinya sendiri. Itu karena apa? Karena tersinggung dengan kata-kata yang kasar. Ya, mungkin ya bisa jadi selain kata-kata yang kasar, beliau juga mungkin sudah mabuk dan sebagainya, lagi emosi dan sebagainya dengan banyak alasan, ya, sehingga dengan kata-kata yang mungkin sedikit saja akhirnya nyawa melayang. Demikian juga yang terjadi di Sulawesi, di Gorontalo tepatnya di sana, seorang guru PAUD meninggal di tempat kosnya. Ketika dicari siapa yang menjadi pelakunya, ternyata pacarnya sendiri, bukan orang jauh, ya, bukan orang jauh, orang yang dekat. Ya. Dengan alasan-alasan yang mereka sampaikan, sakit hati oleh karena kata-kata, ya, yang kasar dan sebagainya, hanya itu saja bisa membuat nyawa melayang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan peristiwa yang terjadi pada zamannya Kain, ya sama sampai saat ini yang melakukan bukan orang yang jauh atau orang yang kita tidak kenal, tetapi orang yang dekat dengan kita, orang yang bersama dengan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan yang satu ayat tadi, bahwa kita harus waspada senantiasa, ya. Kita harus waspada senantiasa di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ada banyak bahaya yang mengancam jiwa kita. Ya, mungkin itu disebabkan oleh kita sendiri ataupun orang lain yang gak senang dengan kita. Ya, kita tetap waspada dalam hal ini. Waspada artinya berhati-hati dan berjaga-jaga, bersiap siaga. Ya, jadi selalu siap siaga. Beberapa tahun lalu kalau di TV ada iklan itu namanya suami siaga, ya, suami siap antar jaga oleh karena istri yang mau melahirkan, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita juga kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, ya. Kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Kita harus siap sedia dalam segala hal menghadapi situasi-situasi atau kondisi-kondisi tertentu yang terjadi, bahkan akan terjadi, bahkan sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan kita mengingat kembali, saat ini kita dipaksakan untuk bisa ibadah di rumah saja. Ya, sebagian Bapak Ibu masih ada di rumah, yang lainnya sudah datang ke gereja. Tapi itu kan membuat kita untuk siap dimanapun kita beribadah, sama tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kondisi itu kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah rencanakan, datangnya tiba-tiba. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Abel, dia tidak pernah pikirkan kalau yang akan membunuh itu kakaknya sendiri. Firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia.
Tiba-tiba tidak ada persiapan, tidak ada ancang-ancang dari Habel, ya, tidak ada kata-kata terakhir dari Habel untuk Kain, karena terjadi tiba-tiba. Sehingga Bapak Ibu Saudara, seringkali terjadi tiba-tiba membuat kita atau membawa kita supaya kita senantiasa waspada, ya, di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, baik ketika kita pergi kerja, ataupun ya di dalam keluarga kita, ya, ataupun ketika kita bersama dengan teman-teman kita senantiasa waspada. Bukan berarti kita takut untuk berteman dengan orang lain dan sebagainya, atau kita tinggal di rumah bersama dengan keluarga kita ketakutan sendiri, tidak, ya. Tapi kita harus memiliki sikap yang senantiasa memahami kondisi situasi yang ada di rumah sehingga tidak mengancam nyawa kita. Artinya kita senantiasa membawa seluruh hidup kita di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus, ya, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ya. Kain bukan alasannya oleh karena Tuhan tidak menerima persembahannya, karena pada dasarnya Kain hatinya jahat, ya, sehingga dengan mudahnya dia melakukan. Dari mana? Mungkin kita berpikir dari mana dia belajar untuk membunuh orang, karena pada waktu itu mereka hanya berempat, bisa dikatakan seperti itu. Ada penafsir yang mengatakan bahwa pada waktu itu mereka mengenakan baju dari kulit binatang. Bisa jadi Kain juga menyaksikan bagaimana orang tuanya membunuh binatang supaya bisa dibuatkan baju lagi, karena tidak mungkin ketika ada bayi dia memakai baju bayi sampai dia besar, ya, pasti dia harus dibuatkan baju yang baru sesuai dengan pertumbuhan badannya, ya, sehingga dia tahu bagaimana cara membunuh. Satu kali saja langsung meninggal. Sekarang banyak dipelajari, akan di film-film dilihat seperti itu, sehingga orang membunuh begitu gampangnya. Harga nyawa orang itu tidak ada artinya. Mengapa? Karena hidup tanpa Tuhan, ya, hidup tidak sungguh-sungguh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari kita waspada dalam segala hal. Waspada senantiasa. Apa saja yang diajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara yang harus kita waspadai, ya, yang artinya kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga. Mari kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara dari Mazmur pasal 34 ayat 14. Kita juga harus berjaga-jaga dalam perkataan, ya, waspada dalam perkataan. Harus berhati-hati dalam berkata-kata. Dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya ketika kita mengeluarkan kata-kata kepada orang lain, kita harus berhikmat. Jangan sampai orang itu bisa tersinggung dengan apa yang kita sampaikan, karena tidak semua orang memahami apa yang kita sampaikan. Mungkin bagi kita itu baik, tapi bagi orang lain belum tentu itu baik. Sehingga kita juga harus berhati-hati mengatakannya, ya, jagalah lidahmu, ya, benar-benar kita menjaganya dengan baik, sehingga yang keluar di dalam kehidupan kita itu adalah berkat dan bukan kutuk. Karena seringkali kalau kita sudah emosi, maka bukan berkat lagi yang keluar dari bibir mulut kita, tetapi yang keluar adalah kutuk, sehingga orang bisa tersinggung. Amsal yang kita renungkan pada bulan ini, ya, bulan kemarin, bukan bulan ini, bulan kemarin itu berbicara tentang banyak hal, nasihat, ya, nasihat yang disampaikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara dalam kitab Amsal itu luar biasa, tentang berkata-kata, tentang bertindak, tentang bertingkah laku, wah, semuanya lengkap di situ.
Dalam Amsal 18 ayat 7 dikatakan orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Orang bebal itu orang kebal dengan nasihat, tidak mau tahu dengan nasihat, maka dia binasa dengan mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya sendiri. Makanya harus kita berhati-hati dalam berkata-kata. Makanya pemazmur berkata kepada Tuhan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Karena seringkali kita ceplas-ceplos dalam berkata-kata. Mungkin saya juga demikian. Ya. Sehingga kita diajarkan untuk apa? Waspada terhadap perkataan kita. Ya, kita harus waspada. Artinya ketika kita mengeluarkan kata-kata itu, biarlah kata-kata itu kata-kata yang membangun, kata-kata yang membuat orang juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi berkat, mengingatkan, menegur. Bukan kata-kata yang sia-sia seperti yang saya katakan tadi. Pembunuhan yang terjadi itu kebanyakan oleh karena apa? Kata-kata yang keluar kasar, ya, hanya tersinggung, ya, menjelek-jelekan seperti itu, ya. Makanya kita tahu satu lagu yang mengatakan memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Wah, itu karena seringkali terjadi membuat orang tersinggung dan kita bertengkar dan akhirnya terjadi perkelahian dan akhirnya terjadi pembunuhan. Kita harus waspada dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita memiliki hati yang penuh dengan kebijaksanaan. Maka dikatakan lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Mikir dulu sebelum dikeluarkan kata-kata. Ya. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Orang bebal, orang yang apa namanya, bahasa Jawa dablek atau gimana ya, seperti itu. Orang yang tidak mau diingatkan, ditegur, orang yang nggak mau dinasehati. Pokoknya dialah yang benar. Sehingga kita harus berwaspada dalam hal ini, ya. Kita harus waspada dalam hal ini, jangan sampai kata-kata kita itu penuh dengan tipu muslihat iblis, ya, penuh dengan tipu-tipu yang membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain kecewa dan sebagainya. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang memiliki bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Ya, karena lidah orang benar seperti perak pilihan. Itu dalam Amsal 10 ayat 20. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menjaga kata-kata kita, ya, tutur kata kita. Ketika kita bersama dengan keluarga juga demikian. Bukan berarti kita berpikir kalau dengan keluarga seenaknya kita ngomong, sembarang aja kita ngomong, tidak menghargai satu dengan yang lain, ya. Karena kita menganggap ya itu udah biasa seperti itu. Bapak Ibu itu akan keluar. Ketika kita berada di tengah-tengah teman-teman kita, apa yang ada di dalam rumah kita itu juga kita akan bawa keluar. Sehingga kata-kata itu pun bisa menyakitkan teman-teman kita, orang yang ada di sekitar kita, dan akhirnya menimbulkan pertengkaran. Waspadakan hal ini Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ada kesempatan. Sehingga jika ada kesempatan, biarlah kata-kata kita penuh hikmat, seperti yang dikatakan oleh Amsal, ya, penuh dengan bijak, sehingga mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan pengetahuan, membangun orang lain, menguatkan orang lain, dan senantiasa memuliakan nama Tuhan Yesus. Kenapa? Lidah dikatakan apa? Seperti pisau cukur yang diasah, ya, kecil tapi bisa membakar hutan, dikatakan begitu. Maka kita harus menjaga, hati-hati dengan apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, dan kita pergunakannya dengan baik.
Kalau kita berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan orang lain, tidak perlu diajarkan, bisa keluar sendiri dari lidah bibir mulut kita kalau perbendaharaannya itu jelek. Sehingga ketika itu terjadi, mari kita mengoreksi diri kita, minta ampun di hadapan Tuhan. Mungkin sampai saat ini kita lalai dalam berkata-kata, kita seringkali menyakiti hati orang, ya, anak-anak kita, suami kita, tetangga kita, teman-teman sekolah, teman-teman dalam pekerjaan, yang bagi kita itu biasa, tapi bagi dia nggak biasa. Ya, marilah kita memiliki hati yang berkerendahan untuk minta maaf kalau itu salah, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita benar-benar mereka mengagumi orang-orang yang berkata-kata penuh dengan hikmat. Ya, kita jangan berkata bahwa orang yang berbicara lembut itu dia tidak berbicara lembut itu baik. Karena kadang-kadang orang yang berbicara lembut pun, ya, kata-katanya nusuk, gak enak rasanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau adalah kata-kata yang bijak, yang mengeluarkan pengetahuan, ya, untuk memberkati orang lain. Ya, kata-kata yang bijak, kata-kata orang benar itu seperti perak pilihan. Sehingga waspada dalam berkata-kata. Bapak Ibu, ketika Kain mengajak Habel jalan-jalan, mari kita pergi ke sana. Tidak pernah terbayangkan oleh Habel kalau itu akan terjadi. Biasa saja, ya, biasa saja. Tetapi ternyata itu membuat terakhir kalinya dia ada di dunia ini. Sehingga Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, di Indonesia atau di Surabaya khususnya tentang pembunuhan, itu juga merupakan pelajaran bagi kita. Apa alasannya melakukan kata-kata kasar? Apa alasannya ejekan? Apa alasannya? Kebanyakan demikian. Sehingga mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki hikmat dalam berkata-kata. Sehingga yang dikeluarkan seperti yang saya katakan tadi adalah pengetahuan. Yang dia keluarkan adalah kata-kata bijak, kata-kata yang senantiasa menguatkan orang lain, kata-kata yang senantiasa membangun orang lain, kata-kata yang senantiasa menghibur orang lain, kata-kata yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama yang kita perhatikan pada pagi hari. Yang kedua, waspada terhadap penyesat orang percaya kepada Tuhan. Ya, Lukas 21:8 katakan, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, aku dia, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ya, jangan mengikuti mereka. Jangan menerima ajakannya kalau kita tahu itu menyesatkan. Ya, Habel nggak tahu kalau itu ternyata menyesatkan di dalam kehidupannya. Ya, yang namanya yang ngajak dia itu orang yang paling dekat dengan dia. Tidak ada pemikiran bahwa terjadi kecelakaan dalam hidupnya. Tidak ada pemikiran karena orang yang di samping kita itu adalah saudara kita sendiri. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, terjadi hal yang tidak diinginkan dan seharusnya tidak terjadi. Bapak Ibu, ada banyak tawaran-tawaran, ajakan-ajakan kepada kita untuk datang mungkin mengikuti KKR, seminar dan sebagainya, yang notabene semuanya di dalam nama Yesus. Ya, Alkitab yang dibawa, tapi pada akhirnya bukan Tuhan Yesus yang dimuliakan. Makanya Amsal katakan, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kita harus waspada dalam hal ini. Bagaimana caranya?
pengenalan kita dengan Tuhan, pengenalan secara pribadi dengan Tuhan, rajin membaca Alkitab, kita akan memahami akan hal ini. Tawaran itu adalah tawaran yang benar-benar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau menyesatkan hidup. Ya, Sam katakan bukan hanya masalah rohani, tetapi dalam pekerjaan juga. Ya, banyak tawaran-tawaran yang menyesatkan karena akhirnya ada penipuan. Ajakan-ajakan untuk bekerja sama, tetapi akhirnya ada penipuan di dalamnya. Itu kan menyesatkan namanya. Ya, ada banyak orang yang telah mengalami hal ini dan akhirnya apa? Kecewa, frustasi dan sebagainya. Kok kenapa orangnya demikian? Seperti itu. Yang notabene dia adalah katanya anak Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita juga harus waspada dalam hal ini. Bagaimana kita berteman, bagaimana kita menerima tawaran-tawaran yang ada, ajakan-ajakan yang ada. Untuk apa? Untuk pergi ke suatu tempat, misalnya seperti itu. Tapi ternyata di sana kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi kita harus waspada terhadap penyesat yang ada. Tuhan Yesus katakan penyesat itu bukan dari luar tapi dari dalam. Paling banyak demikian. Sehingga selama Tuhan izinkan kita ada kesempatan untuk beribadah, ada kesempatan untuk membaca firman Tuhan, ada kesempatan untuk berdoa, berdoalah sungguh-sungguh, baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya, Bapak Ibu saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu berulang-ulang. Kenapa? Supaya kita memahami, mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita mengetahui apa yang dikatakan hatinya Tuhan, karena itu semua dicatat dalam Alkitab. Ya, jadi Bapak Ibu yang membaca Bible Time sampai saat ini berbahagialah. Ya, diusahakan untuk terus membaca, ya, tidak bolong-bolong seperti itu ya. Ya, setia di dalam membaca firman Tuhan. Mungkin kita berkata, aku sudah baca Alkitab, ya boleh silakan. Tetapi dengan membaca Bible Time kita dimanapun kita bisa membaca, ya, kita bisa bawa kemanapun, tidak berat, bukunya kecil, akan menolong kita untuk terhindar dari penyesat-penyesat yang ada. Firman Tuhan jelas dikatakan di sini, banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Banyak orang datang, bukan sedikit ya. Tuhan Yesus katakan banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Sudah dekat. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Seringkali dikatakan, tanggal berapa? Tanggal 9 bulan 9 2009, 2019. Kan seperti itu yang sudah berlalu, ya. Atau tanggal 20, ya, bulan 2 2001, 2021, seperti itu. Pokoknya macam-macam, ya, yang disampaikan kepada kita. Tetapi kalau kita mengenal Yesus secara pribadi dan terus mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, membacanya, merenungkannya di dalam kehidupan kita, penyesat apa dalam apapun atau dalam bentuk apapun datang kepada kita, kita bisa mengatakan, wah kamu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau umpamanya kita membaca firman Tuhan kalau mau aja, atau membaca firman Tuhan ketika kita datang ke gereja, itu pun kalau kita datang ke gereja ataupun kita mengikuti ibadah, apalagi saat ini kita hanya ibadah satu kali ya, hanya hari Minggu saja. Bisa jadi kita hanya membaca Alkitab di hari Minggu saja. Itu pun baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Benar nggak ya? Coba direnungkan masing-masing. Ya. Membaca sama-sama, selesai, simpan Alkitabnya. Tidak pernah merenungkan secara pribadi. Sehingga saya katakan Bible Time sangat menolong kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Akan senantiasa menolong kita. Saat kita istirahat kita bisa baca, kalau yang kerja dan sebagainya. Mungkin ada di antara kita tidak senang dengan hal ini, karena maunya langsung Alkitab, silakan saja. Tetapi saya katakan ini sangat menolong kita semua untuk bisa membaca firman Tuhan.
Kita sudah membaca firman Tuhan habis loh. Kejadian sampai Wahyu, mulai lagi Kejadian sampai Wahyu tanpa kita menyadari itu. Ya, sudah berulang-ulang kita membacanya. Kalau saya melihat kemarin saya bukukan ada 2 tahun itu sudah. Kita sekarang menginjak ke tahun yang ketiga. Kita membaca firman Tuhan dan itu sudah selesai dari Kejadian sampai Wahyu seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan senantiasa menolong kita untuk waspada terhadap penyesat yang ada. Karena itu akan membunuh ya rohani kita jika kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, mengikuti hal yang tidak memuliakan nama Tuhan atau di luar dari jalur yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus waspada dalam hal ini. Juga Bapak Ibu Saudara, kita waspada terhadap pengajaran. Ya, tadi ya memang terhadap penyesat dan juga berhubungan dengan pengajaran seperti itu. Tapi kalau memang kita belajar, kalau kita diajak untuk belajar dengan alasan kita juga bicara tentang Yesus. Ya, kita juga belajar tentang Yesus. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap peragi orang Farisi dan Saduki. Ya, waspada terhadap ajaran mereka, waspada terhadap apa yang mereka sampaikan. Ya, waspada terhadap ajaran-ajaran yang mungkin bagi kita mereka aktif ya, seperti itu. Tapi Tuhan menegur bahwa ajaran mereka hanya di mulut saja, tidak melakukan di dalam kehidupan setiap hari dengan sungguh-sungguh. Hanya bisa berkata-kata kamu harus begini, ya, tetapi pada kenyataannya mereka tidak melakukan dalam kehidupan setiap hari. Waspada dengan pengajaran-pengajaran yang ada, yang jauh daripada kata-kata memuliakan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus waspada dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Karena ini bisa menggoyahkan iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan hanya melakukan sekedar saja. Jadi ketika kita mau belajar firman Tuhan, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh kita belajar. Bukan hanya sekedar belajar saja. Ketika ada kesempatan kita belajar firman Tuhan, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Bacalah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang bukannya membangun iman percaya kita, tetapi meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, ada banyak orang yang telah meninggalkan Tuhan Yesus oleh karena apa? Mendengar pengajaran yang lain. Ya, mungkin dikatakan itu lebih hebat dari Alkitab atau firman Tuhan yang sudah pernah dibaca sampai saat ini. Ya, ada banyak orang yang sudah beralih imannya oleh karena itu. Dia mengatakan pengajaran itu lebih benar daripada yang ini. Ini salah. Seperti itu. Dengan banyak alasan yang lainnya. Saya tidak bisa menghakimi orang lain, tetapi itu terjadi dan itu tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Karena mereka punya alasan untuk menerima ajaran yang lain. Makanya kita harus waspada Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya kita harus sungguh-sungguh belajar. Sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kita. Dan kita melakukan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya dipelajari saja untuk menambah pengetahuan saja, tetapi kita harus mempraktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, kita bukan hanya mengetahui teorinya, tetapi prakteknya nggak ada. Makanya teori tanpa praktek adalah sia-sia, sama dengan iman tanpa perbuatan adalah mati. Tubuh tanpa roh mati. Sehingga kita harus sungguh-sungguh, ya, memahami tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga terhindar dari pengajaran-pengajaran palsu yang sampai saat ini banyak datang, banyak menawarkan, banyak tawaran-tawaran, ya, menggiurkan, mengenakan di telinga, tetapi pada akhirnya itu menyesatkan. Kita harus waspada,
harus berhati-hati, harus berjaga-jaga dalam hal ini. Bapak Ibu sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan musuh utama orang percaya? Kita juga harus waspada. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9, Bapak Ibu bisa membacanya di Alkitabnya, dan di Alkitab saya akan membacakan dari sini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi Bapak Ibu sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi saya katakan ada banyak tawaran-tawaran, ada banyak ajakan-ajakan yang datang, ternyata itu menyesatkan. Ada pengajaran, ternyata itu juga menyesatkan. Ya, kita bisa melihat orangnya, tetapi sebenarnya yang dilawan oleh orang percaya itu adalah dikatakan di sini iblis. Ya, yang berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya kita harus waspada. Ya, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan sedikit pun. Karena ketika kita memberi kesempatan sedikit pun, maka kita akan dimakan, diterkamnya, dikatakan di sini ya. Kita akan diterkamnya, ya, dia akan menelannya. Sehingga firman Tuhan katakan, jikalau itu ada, maka kita harus melawan dengan iman yang teguh. Iman di dalam Tuhan Yesus. Karena tidak ada orang yang bisa atau mampu melawan kecuali kuasa Tuhan Yesus. Itu yang mampu melawannya. Sehingga Bapak Ibu sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau hidup di dalam Tuhan Yesus, sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus dengan banyak alasan karena kamu tidak mengenal Yesus secara pribadi, ada banyak hal yang akan terjadi dan akhirnya kamu akan kecewa. Tapi ketika engkau mengenal Yesus secara pribadi di dalam kehidupanmu, engkau mau diubahkan oleh Tuhan, mau dibaharui hidupmu oleh Tuhan, dalam pergumulan apapun yang kamu alami atau yang kamu hadapi, Tuhan pasti kuatkan. Firman Tuhan katakan di sini, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara juga akan mengalami hal yang sama, penderitaan yang sama. Tetapi Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang akan melengkapi, ya, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang ada di dalam kehidupan kita, iman percaya kita yang ada di kehidupan kita, dan Allah di dalam Tuhan Yesus yang akan memperlengkapi kita, yang akan menguatkan kita, ya, yang akan mengokohkan kita, meneguhkan iman kita, sehingga kita tidak goyah apapun bentuknya. Ya, yang seringkali dalam keluarga, ya, mungkin istri imannya kurang kuat, bisa melalui, tapi suami harus kuat, harus bisa membawa istrinya kembali kepada Tuhan, atau membawa suaminya kembali kepada Tuhan. Jangan menyalahkan apa yang sudah terjadi, ya, atau mungkin pada awalnya sudah melakukan hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, sehingga terjadi pergumulan yang ada. Akhirnya menyalahkan apa? Mengapa saya seperti ini? Oleh karena ini dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pengenalan yang benar akan Allah akan membawa kita kembali kepada Tuhan, menyelesaikan di dalam nama Tuhan, bukan menyelesaikan di dalam nama kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, dengan alasan kita sendiri. Akhirnya kita mengatakan kita enjoy, kita melihat orang lain, dia bisa, saya juga harus begitu. Jangan melihat orang ketika mengambil keputusan di dalam keluarga kita. Jangan melihat orang ketika kita mengambil keputusan di dalam kehidupan pribadi kita, dalam hubungan dengan Tuhan. Tapi lihat firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Ya, renungkan firman Tuhan,
baca firman Tuhan yang berbicara kepada kita, yang bisa mengubah tindakan kita, tutur kata kita, sikap kita. Jangan melihat orang. Mungkin mengatakan, oh dia bisa, misalnya dia bisa cerai. Kalau dikatakan dia orang yang hidup taat akan Tuhan, firman Tuhan berkata demikian. Ya, menurut tafsirannya Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita? Apakah berbicara juga demikian? Hati-hati Bapak Ibu Saudara dalam hal ini. Karena ada banyak orang-orang hanya melihat, oh dia lakukan gak apa-apa, saya juga melok, ojo. Sehingga firman Tuhan Bapak Ibu Saudara menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Iman percaya kita, ya, iman percaya kita senantiasa kepada Tuhan. Makanya waspadalah terhadap musuh utama orang percaya. Ya, kita harus waspada. Bukan hanya waspada ke orang-orang yang kita bisa lihat dengan mata, tetapi seringkali kita harus waspada dengan peperangan rohani yang seringkali datang dalam mimpi mungkin, atau ketika kita sendiri. Ya, ada banyak hal yang terjadi melalui keluarga kah, anak kah, istri kah, ya saudara dekat dan sebagainya. Tapi ketika kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mau memberi hati untuk Tuhan, mau mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak dalam hal ini. Habel demikian. Orang tidak tahu tentang peristiwa pembunuhan di dalam dirinya, ya, tetapi Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Ayat yang ke-10 dikatakan, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi Bapak Ibu Saudara, nyawa bisa, tubuh ini bisa mati dan kembali ke tanah, tetapi roh kita kembali ke Tuhan. Ya, jelas dikatakan oleh Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Artinya tidak sia-sia kita belajar tentang kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak sia-sia kita hidup sungguh di dalam Tuhan, karena hubungan kita dengan Tuhan tidak dipesahkan oleh karena kita mati. Karena itu terus berlanjut dalam kehidupan kita. Setelah kematian jasmani ini akan ada kehidupan selanjutnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita waspada senantiasa di dalam kehidupan kita atas bahaya yang seringkali mengancam. Untuk itu dalam perkataan kita biarlah menjadi berkat, dalam pemahaman kita dengan Tuhan tentang Tuhan juga menjadi berkat bagi orang lain, dan kita tidak mudah disesatkan oleh apapun bentuknya yang datang kepada kita. Kita waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang ada oleh karena pengetahuan kita benar tentang Tuhan. Dan juga kita harus senantiasa mempertaruhkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena seringkali yang tidak kelihatan itulah yang membuat kita gampang terjatuh. Terlebih lagi orang yang juga bisa kita lihat sering membawa kita untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, pelajaran bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, tetap waspada senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita waspada oleh karena Tuhanlah yang akan menguatkan kita senantiasa. Waspada dalam segala hal dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan satu-satunya yang menjaga kita, memelihara kita. Mazmur kita pada pagi hari ini mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Wah, luar biasa ya. Penjaga kita tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Ya, dia adalah naungan kita. Dia senantiasa ada di sebelah kanan kita. Kekuatan hanya datangnya daripada Tuhan. Marilah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menjauhkan diri segala hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Bahkan niat apa, pikiran apapun
yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita harus hilangkan, jauhkan semuanya itu. Mari kita memikirkan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Yang semua yang kita lakukan senantiasa menguatkan orang lain, senantiasa membangun orang lain, senantiasa memberkati orang lain, dan senantiasa memuliakan nama Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, oleh karena tetap ada kesempatan bagi kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan senantiasa mengingatkan kami. Firman Tuhan senantiasa mengarahkan kami untuk kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tetap waspada senantiasa. Karena di sekeliling kami ada banyak hal yang bisa saja membahayakan kehidupan kami, baik kerohanian kami ataupun semua yang ada dalam kehidupan kami, juga dalam setiap tindakan kami. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang telah memimpin kami sepanjang minggu ini. Kami boleh melewatinya bersama dengan kekuatan-Mu Bapa. Dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan pekerjaan kami, serta pelayanan kami. Kami boleh melewati semua karena Engkau Allah yang memampukan kami. Terima kasih Bapa. Seminggu ke depan ini kami terus menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Engkau Allah yang memberkati dan menolong kami. Bahkan sepanjang hidup kami menyerahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Berkatilah kami semua, mampukanlah kami semua. Saudara-saudara kami yang jauh dari keluarga oleh karena pekerjaan, limpahkan berkat-Mu, kekuatan-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan dimanapun mereka berada, mereka senantiasa mengandalkan Engkau Allah yang hidup. Dan kami semua dapat bertemu di dalam doa. Karena kami tahu walaupun kami jauh di mata, tetapi Tuhan Yesus senantiasa mempertemukan kami dalam roh. Oleh karena Allah sendiri yang senantiasa mengingatkan kami untuk hanya berharap dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Engkau. Menyerahkan juga Bapa di surga, jika ada yang berulang tahun, bahkan ulang tahun pernikahan pun Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau Allah yang telah membimbing kami, menyertai kami, memberkati kami senantiasa. Dan Engkau juga Allah yang senantiasa menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan menyerahkan mungkin di antara kami ada yang sakit, kiranya Engkau Allah menyembuhkan, memberkati obat yang diminum, bahkan minyak yang dioleskan Bapa. Berkati semuanya, sehingga berguna untuk tubuh yang sakit dan mendapatkan kesembuhan total yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Bapa, yang dalam kesedihan Engkau lah penghiburan dalam kehidupan kami, yang mengalami kelemahan Engkau lah kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Menyerahkan juga untuk pelayanan GPN di Indonesia. Kami berdoa kiranya Engkau Allah menolong, sehingga pelayanan GPN berjalan dengan kekuatan Tuhan. Kami semua hamba Tuhan yang ada di dalamnya benar-benar memiliki hati yang penuh dengan kerendahan, dengan satu tujuan, yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Bapa di surga. Berkati sinode kami yang ada di Tanjung Enim, biarlah Engkau Allah berikan hikmat bagi mereka untuk memimpin hamba-hamba Tuhan di jajaran GPN terus maju, terus bersemangat menjangkau sebanyak mungkin jiwa bagi Tuhan, bergandengan tangan melakukan pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Juga kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, bangsa di mana kami ada, di mana kami melayani, di mana kami bekerja. Berkatilah Bapa, sehingga bangsa dan negara kami juga maju, baik dalam pertumbuhan ekonomi, keamanan, bahkan terlebih lagi dengan pandemi yang ada saat ini. Kami terus berdoa dalam nama Yesus. Mari Tuhan Yesus lakukan semuanya. Bahkan kami yang ada di dalamnya tak henti-henti memohon belas kasihan Tuhan,
sehingga kami boleh bergandengan tangan untuk terus menghentikan penularan dari virus ini dengan mentaati apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami, sehingga kami juga boleh bebas untuk melakukan semua aktivitas kami, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam pelayanan kami. Bapa, mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, dan menyerahkan juga untuk Surabaya, Jawa Timur, di mana kami ada. Kiranya Engkau juga menolong berkati pemimpin daerah di tempat ini, sehingga mereka juga bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan keamanan dan juga untuk kesehatan masyarakat yang ada di dalamnya. Dan kami semua memuliakan Tuhan oleh karena kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Kita akan naikkan pujian begitu besar. Tuhan mengubah miskin dan
percaya Tuhan yang sudah memberkati setiap kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Kami percaya bahwa apa yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan ini dapat kami pergunakan untuk pelayanan kami, khususnya di GBN Kasih. Hikmat, roh takut akan Tuhan ada pada bendahara yang mengelola keuangan ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh Tuhan beri kepada setiap kami, untuk apa yang boleh Tuhan mencukupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan mendengar warta jemaat terlebih dahulu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marji yang boleh memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati dalam kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan, kekuatan kesehatan senantiasa ada pada beliau. Terima kasih juga kepada Diner, Nona Dia, dan Nona Maria yang boleh ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Bapak Alek yang senantiasa setia dalam pelayanan musik, Kakak Katrin yang setia juga dalam merekam bahkan mengedit untuk bisa dipakai ibadah di setiap jemaat di rumah-rumah. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan semangat, kekuatan dan kesehatan senantiasa pada Kakak Katrin. Dan terima kasih kepada semua yang terlibat di pelayanan pada minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan kami juga mengajak kepada Bapak Ibu yang terkasih, protokol kesehatan sudah kami laksanakan untuk setiap jemaat yang boleh hadir di ibadah minggu pagi di gereja. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk ibadah di gereja, kami persilakan datang untuk bisa menikmati bersama-sama lawatan Tuhan melalui puji-pujian kita. Kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi setiap kita, sehingga kita boleh dengan rasa aman untuk bisa datang bersama-sama memuji dan membicarakan nama Tuhan di dalam gedung gereja kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap kita, kasih karunia Tuhan senantiasa menolong. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu jemaat kami undang bangkit berdiri dan kita akan naikkan pujian Janji yang Manis. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga, karena Engkau telah memberkati kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbicara secara pribadi di dalam kehidupan kami. Kami membawa dan memeliharanya dalam kehidupan kami, dan biarlah kami senantiasa menjadi saksi Kristus yang hidup.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tetap ibadah ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan kalau mau keluar